Iya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh mahasiswa kelas 3 gitu ya. Baiklah, hari ini Ibu akan membahas tentang materi teori dinamika masyarakat dan tanggung jawab sosial atau DMTJS gitu ya. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-6 gitu ya. Nah, dari pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana menganalisa masalah sosial gitu ya. Jadi kita dalam menganalisis masalah sosial kita perlu nanti mengetahui dua aspek utama gitu ya melalui proses tersebut. Yang pertama, dampak apa yang akan ditimbulkan bila masalah sosial tersebut terus ada dan siapa yang akan menjadi korban utamanya gitu ya. Kemudian apa yang menjadi sebab dari berkembangnya masalah sosial tersebut dan siapa yang bertanggung jawab gitu ya. Kemudian selanjutnya dari proses tadi analisa tersebut terhadap program CSR yang telah dibuat gitu ya secara bersama-sama dianalisa bersama perangkat atau stakeholder gitu ya melalui beberapa tahap gitu ya. Jadi ada 6 tahap. Yang pertama adalah menuliskan masalah sosial dan faktor-faktor apa yang menyebabkan masalah sosial tersebut muncul dan apa yang terjadi apabila masalah sosial tersebut dibiarkan. Kemudian yang kedua, membangun hubungan sebab akibat dari dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang ketiga, menentukan dampak serta korban paling utamanya. Kemudian yang keempat, menentukan siapa yang akan bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, menentukan penyebab dan penanggung jawab paling utama. Yang keenam, meninjau ulang keseluruhan hasil analisa dan melaksanakan repair atau recovery atau perbaikan jika diperlukan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya community development atau CD gitu ya. Nah, ini adalah keterbatasan kapasitas pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan, mendorong berkembangnya berbagai organisasi dan non-pemerintah gitu ya. Jadi dia organisasinya independen. Jadi semacam LSM atau lembaga swadaya masyarakat. Jadi community development ini membutuhkan suatu pihak lain gitu ya, pihak ketiga atau pihak keempat, salah satunya adalah LSM ini. Nah, keterlibatan dari LSM dalam membentuk community development perlu melakukan beberapa pendekatan, metode, dan skill yang bertumpu pada partisipasi masyarakat gitu. Nah, dalam perkembangannya, pemahaman dan pemaknaan tanggung jawab sosial itu meluas kepada berbagai industri lain gitu ya. Demikian pula keterlibatan dalam persoalan sosial yang dilakukan semakin banyak perusahaan dari berbagai industri. Kegiatan sosial ini juga dikenal sebagai community development tadi. Nanti yang akhirnya itu menjadi bagian dan ujung tombak dari kegiatan corporate social responsibility gitu. Nah, seperti halnya pemerintah dan LSM dalam prakteknya, itu berbagai perusahaan yang melaksanakan community development harus menggunakan 3 pendekatan. Nah, ini berdasarkan 3 asumsi terhadap masyarakat yang terdapat pada tabel ini. Ini tabelnya agak panjang ya. Jadi dia sampai ke ukuran kinerja catatan, sampai ke catatan. Nah, ini Bu buat agak panjang memang. Jadi nanti ini ada 3 pendekatan, tapi aspeknya yaitu masalah yang diatasi, kemudian asumsi terhadap rakyat miskin, kemudian program utama, kemudian lembaga utama, ukuran kinerja, dan catatan. Nah, ini pendekatan pertama, kedua, ketiga bukan, jadi tidak harus semuanya harus dilakukan ya. Jadi pendekatan 1, 2, 3 ini dalam artian misalnya ada masalah yang harus diatasi gitu ya. Nah, di situ terlihat sudut pandang apa yang ada di dalam situ. Nah, baru kita lakukan pendekatan yang pertama yaitu misalnya kemiskinan karena tidak tersedianya pelayanan dasar dan infrastruktur gitu ya. Nah, itu kita harus melakukan gitu ya. Nah, apabila pendekatan pertama itu belum belum juga dirasa relevan atau bisa kondisikan dengan baik, maka kita harus melakukan pendekatan yang kedua gitu ya. Nah, kalau pendekatan kedua tidak bisa, baru ke pendekatan ketiga gitu. Nah, itu yang harus diperhatikan dalam
community development. Nah, pendekatan pertama community development itu dapat dilihat tadi dari program karitatif gitu ya. Dibentuk tabel tadi itu bentuk program karitatif. Kemudian hasil yang dicapai dari pembangunan model ini yang paling jelas adalah pemenuhan kebutuhan dasar dari rakyat dan kesediaan infrastruktur yang menjangkau pedesaan. Nah, sayangnya pola ini masih bergantung dari inisiatif atau kemampuan pihak luar. Dalam hal ini adalah perusahaan, jadi masyarakat atau stakeholder dari pihak masyarakat itu terkadang hanya terdiam saja menurut atau manut lah ya dengan program dari pelaku bisnis gitu. Nah, itu padahal tidak, tapi harus menimbulkan suatu interaksi sehingga akan timbul inisiatif. Nah, ketika nanti perusahaan itu menghentikan program CSR-nya, harapannya stakeholder dan masyarakat di sekitar tetap bisa berkelanjutan program tersebut gitu ya. Nah, pendekatan yang kedua itu tadi lebih dikenal untuk mendekatkan, jadi lebih ke subjeknya, objeknya adalah UMKM gitu biasanya. Kemudian pendekatan ini mengkombinasikan antara karakter sosial dan ekonomi dari pembangunan ke dalam satu sistem keuangan yang berkelanjutan untuk mendukung UMKM. Nah, sementara generasi ini masih terus berkembang terus gitu ya. Sehingga nanti akan timbul kompleksitas itu masalah gitu ya. Nah, yang jadi sorotan di sini adalah biasanya poverty atau kemiskinan. Nah, pendekatan yang ketiga dari tabel tadi bersifat lebih kompleks. Jadi itu benar-benar pendekatan yang apabila memang sudah benar-benar tidak bisa terkondisikan baik, baru dilakukan pendekatan itu. Karena melihat persoalan atau permasalahan sosial, itu dipengaruhi berbagai faktor yang bersifat struktural dan sistemik baik lokal maupun global gitu. Nah, untuk jadi community development itu kan walaupun tujuannya memang baik gitu ya tentunya. Nah, tapi pasti ada beberapa pihak yang merasa terintervensi oleh adanya community development. Nah, maka dari itu pelaku bisnis itu diminta untuk melakukan penelahan terhadap permasalahan intervensi community development. Nah, posisi community development ini yang dominan di dalam wacana CSR itu dikarenakan keadaan atau kegiatan community itu secara langsung bersentuhan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat sekitar yang menjadi stakeholder, utamanya pihak perusahaan. Nah, dalam perkembangannya, community development itu juga telah mengalami proses pengulangan gitu ya, sehingga pendekatan yang multi aspek dan multi sektor gitu. Nah, sebagai pendekatan multisektor, community development itu dapat dilihat melalui interaksi 4 sektor, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Dengan 3 aspeknya adalah akses, kapasitas, dan lembaga gitu. Nah, pilihan intervensi community development itu akan ditentukan bukan oleh satu pihak, tetapi perlu melakukan hasil telaah yang sistematik terhadap konteksi dan model bisnis, termasuk di dalamnya rantai nilai. Nah, secara umum, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam intervensi community itu adalah tidak ada produk standar, tidak ada target diam, kemudian tidak ada yang dalam tanda kutip peluru ajaib. Nah, hal-hal ini yang perlu diperhatikan kenapa? Karena tidak ada produk standar, dalam artian community development bukan produk manufaktur yang bisa distandarisasi gitu ya. Nah, tidak ada target diam, dalam artian target community development baik berupa desa maupun penerima manfaat tertentu bukan target diam, mereka adalah entitas yang terus berkembang secara dinamis ya. Gitu. Jadi dia ada perubahan, banyak perubahan. Nah, yang terakhir adalah tidak adanya peluru ajaib, dalam artian community development adalah rangkaian kegiatan yang dikembangkan berdasarkan kondisi aktual dan hasil interaksi dengan stakeholder gitu. Nah, yang keempat itu mulai dengan apa yang ada. Artinya model ini seringkali sangat terbatas dan terdistribusi secara tidak merata. Gitu ya, tapi ini adalah hal keempat ini hal yang bisa signifikan, bisa tidak, tapi cenderung tidak signifikan dalam menimbulkan intervensi community development. Nah, yang terakhir adalah
Nah, dalam artian program CSR yang telah kita lakukan itu ya, otomatis kan kita memulainya dengan perawalan yang baik. Nah, maka dari itu kita juga harus mengakhiri atau menyudahi program CSR itu dengan kondisi yang tujuannya harus lebih baik saat awal datang gitu. Syukur-syukur program tersebut bisa berkelanjutan dan bisa diterapkan terus-menerus diimplementasikan oleh masyarakat sekitar. Namun apabila memang dirasa tidak bisa, maka memang pelaku bisnis harus peka, kemudian harus lebih intens untuk identifikasi masalah secara spesifiknya. Seperti itu ya. Ya, kurang lebih untuk teori DMTCS hari ini Ibu akhiri. Silahkan mengerjakan soal kelompok yang sudah Ibu buat tersendiri dengan 3A dan 3B masing-masing sendiri. Walaupun berkelompok, Ibu minta tetap disubmit, diupload masing-masing mahasiswa. Gitu saja ya. Terima kasih atas perhatiannya kelas 3. Kemudian mohon maaf apabila ada kekeliruan dan apabila ada yang kurang paham, Ibu sangat mengharap ada pertanyaan yang aktif via Wapri Ibu dari jam 8 sampai jam 2 siang gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.